Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Sehat ya? Miss Vera harap semua dalam keadaan baik, senang, tidak ada yang sedih, tidak ada yang sedang marah, semua happy. Nah, sebelum Miss Vera bercerita hari ini, Miss Vera mau tanya, pernah enggak kalian dibilangi sama mama seperti ini? Jangan lari-lari di sana ya, nanti kamu jatuh, tempat itu licin. Tapi kamu tetap lari-lari, akhirnya jatuh. Pernah gak? Nah, itu apa artinya? Artinya kamu sedang tidak taat. Kalau orang tidak taat, biasanya bisa jadi sakit, atau dia rugi, atau nanti pasti ada yang rusak. Hari ini Miss Vera mau cerita tentang sesuatu atau seseorang yang tidak taat sama perintah Tuhan. Apa yang terjadi ya dengan orang ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Terlebih dahulu, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sekarang siap mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya kami mengerti apa yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Miss Vera akan bercerita tentang kota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Ini sebuah kota yang penduduknya semuanya nakal, semuanya jahat. Sampai Tuhan itu, Tuhan kan selalu sedih ya sama orang-orang yang gak mau taat, orang-orang yang jahat sama orang lain. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya ke kota itu. Di kota itu ada sebuah keluarga yang taat sama Tuhan. Itu adalah keluarga Pak Lot. Namanya Pak Lot. Nah, dua malaikat Tuhan diutus untuk ketemu dengan Pak Lot. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena semua penduduk di sana berdosa, semua penduduk di sana jahat. Jadi malaikat Tuhan diutus kepada Pak Lot. Nah, Pak Lot ini punya paman namanya Pak Abraham. Nah, waktu Pak Abraham mendengar bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihukum Tuhan, Pak Abraham berdoa, Tuhan jangan dihukum ya, kasihan. Bagaimana kalau ada 50 orang di sana yang percaya sama Tuhan? Boleh ya, kota itu jangan dimusnahkan, kota itu jangan dihukum. Ya, kata Tuhan. Untuk dilihat dihitung, gak ada 50. Kata Pak Abraham dalam doanya, 45 ya Tuhan. Ya, kata Tuhan. Jadi lagi gak ada 45. Yang lain semua itu orang berdosa semua. Semuanya itu nakal-nakal. Kemudian 40 ya Tuhan. Turun lagi 30 ya Tuhan. Kemudian turun lagi 20 ya Tuhan. 10 ya Tuhan. Ya. Kalau memang di sana ada 10 orang yang percaya kepadaku, orang benar, boleh, kota itu tidak akan aku hancurkan. Tapi ternyata tidak ada. Di sana orang benar, orang yang percaya sama Tuhan cuma 4. Cuma ada 4. Lot, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, kemudian malaikat itu akhirnya berkata seperti ini, wah, ini tidak bisa. Berarti kota ini harus dihukum. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Dua malaikat itu menginap di rumah Pak Lot. Pak Lot menyediakan makanan buat mereka. Pak Lot mempersilahkan mereka masuk. Tapi orang di Sodom dan Gomora itu kan jahat semua. Terus malam-malam rumahnya Pak Lot digedor. Pak Lot, bukakan pintu. Aku mau ketemu tamumu. Biarin. Mau kita pukul. Hah? Jangan, kata Pak Lot. Mereka tamuku, jangan. Coba cepat bukakan. Semua marah
orang dan Tuhan membuat mata mereka menjadi buta. Semuanya gak bisa lihat. Gimana ini aku gak bisa lihat? Orang-orang yang jahat-jahat ini yang mau mukuli malaikat-malaikat tamunya Pak Lot itu, mereka gak bisa lihat loh anak-anak. Terus mereka cari pintunya Pak Lot. Mana pintunya? Gak kelihatan. Kamu siapa? Aduh, pulangnya bagaimana ini? Semua penduduk yang jahat itu, yang malam itu pergi ke rumah Pak Lot, tidak bisa melihat. Itu hukuman Tuhan atas mereka. Nah anak-anak, malaikat itu hanya menemukan 4 orang yang percaya kepada Tuhan, 4 orang yang taat sama Tuhan. Karena itu malaikat itu bilang, ayo cepet-cepet, gak usah bawa apa-apa. Sekarang juga kita semua harus lari dari kota ini, keluar. Jangan menengok ke belakang ya, jangan menengok ke belakang. Karena kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Ayo semua sekarang. Barang-barangku gimana ini? Sepatuku yang baru. Aduh gimana ini? Gak usah. Ayo Pak Lot, ajak istrimu, anak-anakmu semua, ayo pergi sekarang cepat. Mereka lari anak-anak, mereka berlari. Pesannya malaikat itu tadi apa? Jangan menengok ke belakang. Kalau menengok ke belakang, nanti kamu akan mati. Lari terus, ayo sekarang keluar semua. Mereka tidak sempat membawa apapun juga, baju, uang atau apapun, mereka nggak bisa. Tiba-tiba waktu mereka lari terdengar terjadi kota Sodom dan Gomora hujan berat dan hujan api. Kalian kan, kita semua hanya bisa lihat sekarang ini hujan tuh hujan air ya. Tapi waktu itu Tuhan sudah bilang akan membakar Sodom dan Gomora. Saat itu yang terjadi apa anak-anak? Tuhan hujan, menurunkan hujan api. Dan akhirnya semua kota itu menjadi terbakar. Nah, waktu istri Lot berlari, pakai jreng. Waktu istri Lot berlari, apa yang terjadi anak-anak? Istri Lot pikir-pikir, aduh, barang-barangku, aduh, pasti hancur semua. Aduh, rumahku pasti hancur. Istri Lot kebingungan. Akhirnya dia apa anak-anak? Dia menengok ke belakang, mau lihat rumahnya bagaimana ya kena hujan api seperti itu. Dan istri Lot atau ibu Lot itu menengok ke belakang. Dan apa yang terjadi? Badannya jadi garam. Ya, istri Pak Lot jadi tiang garam, jadi patung garam. Badannya putih semua seperti batu, seperti garam. Sampai hari ini patung istri Lot itu masih ada loh anak-anak di Israel sana. Nah, kenapa istrinya Pak Lot menjadi patung garam? Karena tidak taat. Kan udah dibilangin jangan nengok ke belakang. Istrinya Pak Lot nengoknya ke belakang. Jadi dia jadi tiang garam atau patung garam. Nah anak-anak, itulah yang terjadi dengan istri Pak Lot yang tidak taat. Kalau kalian ingat Sodom dan Gomora, ingat istri Pak Lot. Nah anak-anak, setelah ini kita akan belajar satu lagu tentang istrinya Pak Lot. Ya. Cepatlah, larilah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun di Sodom Gomora. Janganlah kau silau melihat harta. Istri Lot lupa dan menengok ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Nah, di rumah kamu bisa nyanyi lagu ini dengan kakak atau dengan adik. Kalau jadi tiang garam, kamu jadi patung ya. Tuh ya. Cepatlah, larilah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun di Sodom Gomora. Janganlah kau silau melihat harta.
supaya kita tidak sakit, tidak rugi, tidak ada yang rusak. Kalau taat pada perintah Tuhan, kita akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur mendengar cerita tentang Pak Lot dan Sodom serta Gomora. Kami berdoa supaya kami jadi anak yang taat, supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.